Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Senin 15 Agustus 2022, hari biasa pekan biasa ke-20, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, dikisahkan hari ini ada seorang muda yang salah hidupnya datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan jawaban atas kegelisahan dan pertanyaan yang berkecamuk dalam dirinya. Seorang muda ini ternyata bukan sembarangan pemuda, karena ia hidupnya sudah baik dan saleh. Sebab tadi pemuda itu sampaikan bahwa dia sudah menjalankan seluruh perintah Allah kepada sesama. Di mana tadi dikatakan dia sudah menjalankan perintah, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah dan ibu, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Perintah-perintah Allah yang tertulis dalam bagian kedua dari 10 perintah Allah yang diucapkan Yesus tadi, mengingatkan pemuda kaya itu untuk menjadi orang baik. Orang bisa sampai kepada hidup baik dengan cara melakukan perintah-perintah Allah. Maka dalam percakapan itu, Tuhan Yesus menawarkan sebuah kepenuhan hidup, tidak hanya sekedar menjadi baik, tetapi sampai kepada kepenuhan hidup, sampai pada hidup kekal, dan supaya pemuda itu mau mengikutinya. Maka tadi Tuhan meminta kepada pemuda itu untuk pergi, menjual segala miliknya, dan memberikan itu kepada orang miskin, dan ia diminta untuk datang kembali kepadanya dan mengikuti Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terberkati, ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika saya membaca dan merenungkan sabda yang kita dengar hari ini. Mengapa Tuhan meminta pemuda itu untuk menjual harta miliknya? Apakah Tuhan lalu membenci kekayaan? Apakah Tuhan tidak suka dengan orang kaya dan sejahtera hidupnya? Tuhan meminta pemuda itu untuk menjual semua harta miliknya karena Tuhan tahu dalam kekayaan ini bisa menghalangi orang muda ini untuk bisa memperoleh hidup kekal. Maka jika mau ambil bagian dalam hidup yang kekal, maka hendaknya ia mengikatkan diri kepada Allah saja, bukan pada kekayaan-kekayaan duniawi. Maka Tuhan tadi meminta kepada pemuda itu untuk menjual harta miliknya, supaya ia tidak lagi melulu menggantungkan hidupnya hanya pada kekayaan materi yang dimilikinya, melainkan bergantung kepada Allah saja,
Sehingga Tuhan meminta supaya ia mau mengikutinya supaya memperoleh hidup kekal itu. Sebab Tuhan pernah bersabda demikian, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup kekal." Saudari-saudaraku yang terberkati, menjadi pengikut Kristus berarti juga kita ingin menyesuaikan diri dengan cara hidup Yesus Kristus yang menyediakan diri sebagai pelayan sampai menyerahkan diri sebagai korban di gantungan salib. Maka mari kita belajar menyesuaikan diri dengan cara hidup Kristus yang mau memilih segala yang membawa kepada nilai keabadian daripada kefanaan, berani memilih yang utama daripada yang sia-sia. Yang bersifat abadi itu bisa berupa ragam bentuk kemurahan hati yang kita pilih, bela rasa yang kita perjuangkan, dan rela menghargai dan memahami, tulus membantu dan dalam melayani. Semoga kita bisa mengupayakannya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang sedemikian agung dan mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Keagungan dan kemuliaannya nyata di saat ia tidak hanya melakukan ragam macam kekaguman dan kebaikan dalam ragam mukjizat yang dilakukannya, melainkan juga menyediakan dirinya sebagai korban yang kudus dan benar untuk menebus dan membenarkan kami di hadapan-Mu. Semoga hari ini kami lebih tekun dan giat lagi dalam melakukan ragam kebaikan supaya lebih menyerupai Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.